bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Selamat pagi Bu Erli, apa kabar hari ini? Selamat pagi juga Bu Emi, alhamdulillah kabar sehat pada hari ini. Oke, saya dengar Ibu mau bercerita kepada saya mengenai apa ya Bu kira-kira? Oh iya Bu Emi, begini. Keluhan selama proses pembelajaran, karena sekarang pandemi dampak dari kabut asap, maka ada surat edaran dari Dignas yang menganjurkan setiap satuan pendidikan harus melaksanakan pembelajaran secara daring. Namun setelah kami pahami dan kami dalami, ternyata banyak kendala yang kami alami ketika pembelajaran secara daring. Seperti itu Bu Emi. Oh iya ya, kita sekarang kan sedang ini terdampak Palembang terdampak kabut asap ya. Jadi di lapangan ternyata guru-guru menghadapi kendala untuk dampak kabut asap ini. Kira-kira kendalanya seperti apa saja Ibu Erli? Iya, banyak sekali kendalanya. Yang salah satu kendala yang paling dominan itu Ibu Emi, yaitu pembelajaran secara daring. Pada hakikatnya pembelajaran secara daring itu yang digunakan itu adalah sarana prasarana. Salah satu sarana prasarana yang digunakan yaitu adalah HP ataupun laptop. Sedangkan tidak semua peserta didik kita itu memiliki HP karena orang tuanya bekerja, mungkin orang tuanya yang tidak ada di rumah, sehingga proses pembelajaran yang diampu oleh guru kelas maupun guru bidang studi yang lain itu terhambat karena kurangnya sarana prasarana yang dimiliki oleh peserta didik. Oh iya, jadi kalau demikian ya pasti ini sangat terkendala untuk anak mengikuti pembelajaran seperti biasa, karena anak-anak harus mengikuti secara daring ya. Tetapi setelah melihat penjelasan dari Ibu Herli bahwa anak-anak terkendala di HP yang mereka tidak punya, karena orang tua mereka juga di saat siang hari orang tua mereka bekerja, sedangkan anak-anak ini membutuhkan fasilitas untuk mengikuti pembelajaran secara daring dari sekolah. Jadi kendalanya adalah tidak adanya HP ya, karena orang tuanya Ya, Bu juga Ermi. bekerja. Menurut Ibu Herli, bagaimana cara mengatasi anak-anak dalam dampak kabut asap ini? Melihat anak-anak tidak mempunyai HP dan orang tuanya juga bekerja di siang hari. Menurut Ibu Herli, solusi yang terbaik untuk mengatasi pembelajaran secara daring akibat kabut asap ini bagaimana, Ibu Herli? Iya Bu Eni ya. Setelah saya dalami, saya berdiskusi dengan teman sejawat yang lain. Dampak dari kabut asap ini sangat-sangat merugikan sekali bagi peserta didik. Karena kenapa? Proses pembelajaran yang diampu oleh peserta didik itu tidak sempurna. Jadi tujuan pembelajarannya tidak tercapai dengan maksimal. Sangat terganggu sekali bagi kami sebagai tenaga pendidik. Nah, solusi yang sementara yang kami ambil yaitu kami ingin berkolaborasi kepada orang tua. Karena kenapa berkolaborasi dengan orang tua? Karena ketika peserta didik itu tidak memiliki HP, maka kami harus berkolaborasi dengan orang tua, mengirimkan tugas kepada orang tua dan bagaimana nanti teknisnya orang tua itu menyampaikan kepada peserta didik sehingga proses pembelajaran yang
yang ingin dicapai dengan baik tadi bisa tercapai dengan baik, Hmm. seperti itu Bu Eni. Menurut Ibu Erli, bagaimana cara Ibu Erli dengan teman-teman sejawat Ibu Erli bisa berkolaborasi kepada orang tua? Apakah mereka harus, apakah Ibu Erli, teman sejawat itu perlu memanggil orang tua datang ke sekolah dan mensosialisasikan untuk bagaimana pergerakan atau bagaimana? Saya mau Iya. tahu gimana? Kan kalau misalnya kita melalui HP juga dengan orang tua, belum tentu orang tua perhatian dengan kondisi ini. Apakah ada solusinya? Bagaimana menurut Ibu Erli? Ya, karena sesuai dengan edaran dari Dignas, maka edaran itu kita lampirkan dan dikuatkan dengan surat-surat yang ada dari pihak sekolah. Jadi di pihak sekolah tersebut kita buat suatu kesepakatan bagaimana menerapkan pembelajaran secara daring itu biar terlaksana dengan efektif, dengan mungkin dengan langkah-langkah. Yang pertama kita buat kesepakatan dulu antara semua tenaga pendidik, langkah-langkah apa yang akan kita ambil ketika siswa itu tidak memiliki media atau HP tadi, kita sepakati secara bersama-sama, yaitu mengirim tugas, memberitahu kepada orang tua atau sosialisasi dikuatkan dengan surat edaran dari Dinas. Bahwasanya proses pembelajaran harus dilakukan secara daring. Jadi mau tidak mau orang tua itu harus mengikuti prosedur yang sudah ditentukan oleh Dinas tersebut. Sehingga apa yang diharapkan oleh pendidik tadi bisa terlaksana dengan baik, seperti itu. Jadi orang tua harus kami harus berkolaborasi dengan orang tua, dan orang tua yang harus menyampaikan bagaimana teknisnya itu adalah orang tua yang menyampaikan. Dan dalam pengiriman tugas pun dan pengiriman tugas balik itu ada deadline-nya itu. Jadi harus ada waktu ya. Ada waktunya. Jadi sehingga anak tidak lalai dengan tugas yang diberi oleh guru kelas maupun guru bidang studi, seperti itu. Jadi kolaborasinya masih tetap melalui via WA group seperti itu kepada orang tua, tidak orang tua harus datang ke sekolah dan kita melakukan sosialisasi seperti itu ya Ibu ya. Jadi tetap orang tua memantau ke pergerakan sekolah bagaimana cara mengantisipasi pembelajaran daring tadi Ibu. Menurut Ibu seperti itu ya? Jadi orang tua tidak usah datang ke sekolah, kita langsung berkolaborasi dengan orang tua dengan memberikan himbauan-himbauan melalui WA group seperti itu Bu ya. Iya benar sekali Bu Emi. Karena kita Kenapa? Karena daring itu kan kita pasti berfokus kepada media ya. ya, Jadi kita berkolaborasi dengan orang tua itu via WA. Nah, setelah itu setiap hari kita pantau betul. apakah tugas yang sudah kita berikan kepada siswa tadi melalui orang tua tadi yang tidak memiliki media HP ataupun laptop tadi bisa tersampaikan dengan baik, seperti itu. Biar kondisi juga tidak kan orang tua juga terdampak dengan kabut asap. Jadi sama-sama kita menjaga kesehatan seperti itu, Bu Eli ya. Jadi tetap memantau pergerakan bagaimana cara anak-anak untuk belajar lebih efektif di pembelajaran daring berdampak dari kabut asap ini tetap dikolaborasikan melalui WA group seperti itu, Bu Eli. Menurut Ibu, kalau misalnya Ibu sudah berkolaborasi dengan orang tua dan sudah berkolaborasi dengan teman sejawat untuk melaksanakan pembelajaran daring dengan cara berkolaborasi dengan orang tua, memberikan timing, pengumpulan tugas dari anak-anak. Pasti Ibu punya pengharapan ke depan seperti itu, Bu ya. Kira-kira dari yang sebelumnya nih, sebelum Ibu menuju pengharapan yang selanjutnya, skala sekarang, ini kan Ibu sedang berkendala dengan kabut asap. Skala sekarang belum adanya perubahan ini, skalanya dari 1 sampai 10, itu Ibu kira-kira bisa menafsirkan skala ke
pergerakan sekarang ini di skala berapa, Ibu? Oh iya, kalau melihat kondisi proses pembelajaran yang banyak sekali kendala dan lain sebagainya, ini Ibu Emi, kalau menurut saya ini baru di skala 5. Karena kenapa di skala 5? Karena ya itu tadi sarana prasarana yang kurang mendukung, Betul. faktor lainnya itu orang tua yang bekerja, karena orang tuanya tidak standby di rumah, Betul, dan itu betul. kita harus berkolaborasi tadi, jadi tidak, tidak sekali jalan, tetapi ada proses demi proses. Dari guru ke orang tua, nanti orang tua bagaimana teknisnya menyampaikan kepada peserta didik. Kalau Betul. untuk sekarang ini baru skala Skala 5 ya 5 Bu ya, ini ya? karena guru juga Skala menghadapi kesulitan yang sama dengan orang tua di rumah seperti itu, karena kondisi kabut asap ini seperti itu Bu Erli ya. Eee setelah Ibu iya, tadi kan Ibu berbicara, berbincang-bincang kepada saya mengenai bagaimana cara solusinya yang bisa Ibu ambil dengan berkolaborasi dengan teman sejawat, kemudian berkolaborasi dengan, orang orang tua, kira-kira setelah, ke depannya nih, dilaksanakan oleh Ibu Herli dan teman-teman di sekolah, teman-teman sejawat di sekolah, dan orang tua juga apa namanya, mengapresiasi dengan cara tetap berkolaborasi dengan kita untuk selalu memfasilitasi anak-anak belajar daring ini, pengharapan Ibu ke depan nih setelah adanya ini tadi ini kondisinya kan 5 nih. Aduh, sangat buruk sekali karena kondisi tadi sangat tidak mendukung. Nah, setelah adanya solusi tadi yang sudah kita perbincangkan sebelumnya itu, menurut Ibu, skala pencapaian ke depannya itu kalau misalnya sama-sama kita berkolaborasi bersama, menurut Ibu bagaimana? Ada kondisi di skala berapa ini? 1 sampai 10 menurut Ibu di posisi mana kalau sudah kita laksanakan prosesnya nanti? iya Bu Emi ya. Dari skala awal dari skala 5 ya, yang itu mungkin sangat buruk sekali ya kalau di skala 5 itu. Pengharapan saya untuk ke depan itu bisa mencapai di skala 8 ya. Kalau Heeh, mungkin skala 10 itu sangat sempurna iya, sekali ya. iya, Namanya pembelajaran daring itu tidak akan sempurna sebenarnya. iya, Tetapi pengharapan saya di skala 8 itu bisa memaksimalkan proses pembelajaran, tujuan pembelajaran itu bisa tersampaikan dengan baik, betul. dan siswa pun selaku peserta didik bisa melaksanakan kewajibannya sebagai peserta didik walaupun dengan media yang terbatas dan proses pembelajaran yang kita harapkan bisa terlaksana dengan baik. Iya, jadi, tujuan yang dicapai bersama itu akan nantinya terwujud seperti itu, Bu Erli. Jadi bisa mencapai, Iya, di kalau skala 8. iya, Kalau misalnya kita sampai skala 10 itu mungkin kalau pembelajaran daring itu masih ada ada beberapa di partnya itu mempunyai, kendala di iya, masing-masing. Karena kita tidak bertatap muka dengan anak-anak ya, iya, seperti jelas itu. sekali itu Bu Heeh. Emi. Karena Kalau kenapa? Kalau di skala 10, tidak mungkin ya kalau di skala 10. Karena kenapa? Dampak lain dari itu kan, siswa kita berikan tugas tidak seutuhnya itu yang mengerjakan tugas itu siswa. mhm, Namun mungkin bisa dibantu oleh orang tua, bisa mhm, dibantu oleh kakak atau mhm, saudara. mhm, Sehingga kalau harapan saya ke depannya itu ya di skala 8. iya. Intinya tujuan pembelajaran dan, tujuan pembelajaran yang ingin dicapai itu bisa tercapai dengan baik, itu saja Bu Iya, Eni. heeh. Oke, eee menurut Ibu apalagi yang bisa kita bicarakan, kira-kira selanjutnya? Apakah ada pergerakan lain selain, sudah kita sama-sama dengarkan perbincangan, dari Ibu Erli, kendala Ibu Erli, mengenai, kondisi anak yang terdampak kabut asap ini menurut Ibu Erli, apalagi kondisinya nanti yang akan kita lakukan kemudian setelah adanya, eee yang apa namanya, solusi yang terbaik untuk kita sama-sama, mengatasi dampak kabut asap dan anak-anak harus melakukan pembelajaran secara daring ini. Ya, pada intinya, dari rencana tadi yaitu dari kerjasama atau kolaborasi antara peserta didik, penetapan pengiriman tugas, setelah itu adalah teknisnya orang tua yang menyampaikan pada peserta didik. Nah, dari sana nanti kita akan lakukan yaitu refleksi ya. Yang mana refleksi nanti apa kekurangan-kekurangan yang terjadi dalam proses pembelajaran yang harus kita perbaiki, Betul, yang harus kita tambah itu nanti bagaimana prosesnya.
yang pada intinya harapannya itu bisa terlaksana dengan baik itu proses pembelajarannya. Seperti itu. Dan anak pun bisa mengikuti proses pembelajaran dengan baik walaupun tidak seutuhnya bertatap muka dengan guru kelas maupun guru bidang studi. Oke, jadi Itu Bu refleksi ini Eni. adalah bagian dari pengevaluasian program pembelajaran kegiatan pembelajaran jarak jauh berdampak kabut asap seperti itu. Jadi ya ada sedikit apa namanya evaluasi diri, refleksi diri dari Ibu Eli sebagai guru dan teman-teman sejawat Ibu Eli dan juga pihak sekolah dan maupun orang tua seperti itu Bu Eli menurut Ibu. Ya, Seperti itu ya? benar sekali Bu. Karena refleksi itu tadi menjadikan proses pembelajaran itu kan lebih baik lagi. Ya, Karena apa kita yang tahu kurang? dari refleksi tadi Ya. bisa memperbaiki proses pembelajaran kita. Betul. Apa yang kurang, ada apa yang harus mau ditambahkan, seperti itu. Apa yang misalnya harus tidak usah lagi dilaksanakan, seperti itu ya Bu Erlinya. Jadi mungkin kalau dampak dari kabut asap ini makin lama dari refleksi ini kita bisa mengambil kesimpulan, kita bisa mengambil part yang mana yang kira-kira yang terbaik yang nanti kita lakukan dalam pembelajaran daring berikutnya seperti itu. Semoga nanti kabut asap ini tidak terlalu lama ya. Jadi kita bisa bertemu lagi dengan anak-anak di sekolah seperti biasa. Bagaimana, Ibu? Iya, itu harapan yang paling besar itu Bu Emi. Karena kenapa dibilang harapan yang paling besar? Harapan kami selaku tenaga pendidik, mungkin juga harapan bagi orang tua ya yang bekerja ataupun yang tidak memiliki media, harapannya kabut asap ini cepat berlalu. Betul. Sehingga tidak menimbulkan dampak-dampak yang lain kan, baik itu dampak dari proses pembelajaran Betul. maupun dampak kesehatan bagi peserta didik, orang tua dan lain sebagainya. Jadi Betul. harapan ke depan kabut asap ini cepat berlalu. Betul. Jadi proses pembelajaran bisa dilaksanakan Iya. tatap muka kembali sehingga proses pembelajaran lebih sempurna. Dewan guru ataupun guru kelas dan guru bidang studi bisa memaksimalkan kinerjanya sebagai seorang guru. Seperti itu, Bu Eni. Oke. Bagaimana Bu Erli? Masih ada mau diperbincangkan lagi kira-kira mengenai anak-anak ini? Aduh kasihan ya melihat mereka ini tidak bisa bertemu muka dengan kita untuk sekarang ini ya akibat dari pembakaran hutan di areal di dekat kota kita, kota tercinta, kota Pempek Palembang ya. Ada lagi Bu keluhannya seperti itu? Ya, setelah tadi berbincang dan berkolaborasi lah ya sama Ibu Eni selaku coach, saya sangat bahagia sekali ya. Karena mungkin keluh kesah saya itu bisa tersampaikan sehingga ini menjadikan sebuah pembelajaran bagi saya dan guru-guru yang lain agar lebih mencermati, lebih memperhatikan proses pembelajaran lebih baik lagi. Iya. Mungkin itu saja Bu Emi ya. Terima kasih Iya. sekali Iya. atas Saya juga arahannya ya, sama-sama bimbingannya. mendapatkan apa namanya Semoga ini menjadikan proses pembelajaran lebih baik betul. lagi ke depannya. Iya. Semoga nanti kita Sangat ke baik depannya, sekali. iya semoga ini kita ke depannya sama-sama bisa mengantisipasi kondisi ini Bu Erli ya. Sepertinya Ibu Erli sudah tersenyum lega, sudah mendapatkan solusi terbaik dari perbincangan kita hari ini. Semoga ke depan pergerakan dan perubahan yang kita lakukan dapat terlaksana dengan maksimal. Oke, terima kasih Bu Erli. Ya, terima kasih Bu Eni. Assalamualaikum. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Assalamualaikum Bu Emi. Apa kabar hari ini Bu Emi? Waalaikumsalam Ibu. Ibu, boleh mengganggunya sebentar Ibu? Saya mau berbincang-bincang sedikit dengan Ibu. Ini mau Oh iya, silakan Ibu Emi. ya mau berkeluh kesah ini Bu tentang peristiwa yang seminggu ini saya lalui agak mengganggu. Apa itu Bu Emi? Iya,
Jadi peristiwa ini dalam minggu-minggu ini sangat mengganggu pikiran dan perasaan saya ini, Bu. Boleh nggak Bu mengganggu sedikit apa namanya mengganggu waktu Ibu Erli sedikit nih mau dapat masukan dari Ibu Erli. Tidak mengganggu waktunya Bu? Oh tidak, silakan Bu Emi dengan senang hati. Oke. Silakan dikeluarkan. Tujuan apa sih Bu Emi ingin menyampaikannya pada hari ini? Iya, tujuannya ini Bu, apa namanya tuh, saya nih guru kelas 5 Bu, jadi saya tuh pengen tujuan saya berbicara dengan Ibu tuh, bagaimana caranya nanti saya tuh bisa mendapatkan solusi dari, apa yang saya rasakan kemarin yang ketidaknyamanan saya melihat anak-anak didik saya ini, mengikuti pembelajaran di kelasnya. Boleh Bu bercerita langsung ini? Oh silakan Ibu Emi, Oh, silakan. iya. Jadi begini Bu, di beberapa waktu kemarin itu ada anak didik saya ini 2 orang ini namanya Julius dan Aditya. Ini di saat pembelajaran bisa nggak saya sebutkan mapelnya Bu ya? Tapi nanti kalau langsung dibilang mapelnya eh, nanti gimana? Bisa Bu langsung diceritakan mapel pelajarannya ini? Oh, nggak usah aja Bu Emi, kan nanti takutnya guru yang bersangkutan nanti tersinggung ya. Oh Kita iya. secara global aja lah Bu Ya, Emi. jadi Sebutkan ya ada gurunya aja seperti ya itu Bu Emi ya. ada satu guru ini Bu. Jadi di saat guru ini masuk ke kelas yang saya walikan itu kok 2 anak ini dengan apa ya? Mungkin apa dia izin dengan si guru ini atau tidak. Jadi guru itu ada di kelas, tetapi 2 anak ini kondisinya di luar kelas dan dia melihat apa namanya ke kelas lainnya yang di sebelahnya itu kelas 6 itu ada teman saya itu pembelajarannya sangat menarik. Jadi teman saya yang di kelas 6 ini memberikan pembelajarannya inovasi sekali dengan menggunakan infocus dan anak-anak diajak apa namanya ice breaking, kemudian anak diajak bercerita, gurunya mengajak anak itu mengungkapkan apa isi pembelajarannya di kelas. Jadi si anak 2 ini Bu, si Julius dan Aditya ini nongkrong melihat si anak yang di kelas 6 ini. Sedangkan padahal dia ini kondisinya dia juga ada pembelajaran di kelas, tapi teman saya ini di pelajaran yang sedang diikuti Dian Julius ini teman saya kayaknya terlalu monoton kayaknya mengajarnya sehingga 2 anak ini merasa tidak tertarik untuk belajar. Bagaimana ya Bu? Solusinya saya tuh sebenarnya sudah di kepala saya sudah mengalir semua ide-ide cemerlang nih mau bagaimana caranya saya bisa Tapi sebelumnya Bu Emi, ya, tapi sebelumnya Ya, dengan Bu. kondisi seperti itu, apakah Ibu Emi sudah mencari tahu Mm-mm. apa sih yang Kondisinya. terjadi seperti itu? Ya, kondisi Di dua. kenapa si anak itu tidak mau Keluar. mengikuti pelajaran Iya. si guru tersebut? Lebih menarik dengan pelajaran guru yang lain. Apakah Ibu Emi sudah pernah mengidentifikasi permasalahan yang terjadi pada si anak tersebut? Iya, jadi anak 2 ini pernah saya panggil Bu, dan dia saya tanyakan kenapa nak kalian keluar kelas padahal kan si ibu ini sedang mengajar di kelas kalian. Jadi 2 anak ini bilang kami ibu guru memberikan materi secara ceramah, kemudian setelah ceramah ibu guru memberikan tugas langsung ke kami. Kemudian kami sedikit tidak paham, kemudian kami mencari alasan keluar dengan kondisi apa namanya minta izin ke WC seperti itu. Tapi sebenarnya Bu, kami tuh terlalu monoton Bu gurunya seperti itu. Jadi kami merasa tidak tertarik dengan pelajarannya. Seperti itu kalau pembicaraan si anak ini Bu. Seperti itu.
dari penjelasan si anak, apakah Ibu Emi pernah berdiskusi dengan guru yang bersangkutan? Iya, Mungkin metodenya yang salah, betul. atau mungkin minat siswa yang belum siap, atau bagaimana? Pernahkah Ibu Emi berkolaborasi atau berdiskusi mengenai masalah tersebut sama guru bersangkutan? Iya, Bu. Jadi, saya pernah berbicara dengan guru yang bersangkutan, karena ini kan, 2 anak ini ada perwalian dari kelas saya. Jadi saya tanyakan ke ibu itu, "Bu, kenapa si si Julius dan Aditya ini kok bisa keluar di pelajaran Ibu?" Seperti itu. Dia bilang, si anak ini, keluar tanpa izin, apa namanya, seperti itu. Ibu ini kayaknya tidak mau terbuka dengan kondisi cara pembelajarannya yang terlalu monoton seperti itu. Masih tetap dia ngeblame siswa yang bersalah seperti itu. Jadi, tapi saya memberikan, tapi Bu ya, saya sudah berbicara dengan 2 anak perwalian saya. Mereka berdua ini punya satu ide satu pendapat yang sama mengenai Ibu. Maaf Ibu, kalau misalnya Ibu tersinggung dengan apa yang saya utarakan kepada Ibu. Saya bilang seperti itu, Bu. Kata mereka, pembelajaran Ibu monoton, hanya Bagaimana tanggapan si guru yang bersangkutan setelah si anak tersebut menyampaikan unek atau perasaan yang dialami? Tanggapannya bagaimana itu guru yang bersangkutan? ya, apa namanya, guru bersangkutan ini masih ngeblame Bu, masih menyalahkan si anak seperti itu. Tapi dia juga masa Bu seperti itu. Saya kan udah ngajar seperti itu. Saya sudah ngajar sesuai dengan materi yang sudah yang ada di kurikulum katanya seperti itu. Ya, saya berikan tugas kepada anak biar anak apa namanya bisa mengerjakannya. Jadi tujuan pembelajaran tercapai seperti itu dia bilang. Ya, dia tetap katanya iya. dia sesuai dengan tracknya seperti itu. Oke, kalau dari penjelasan Ibu Emi tadi ya, mungkin ya si guru tersebut memiliki masalah mungkin ya, ataukah mungkin pengembangan dirinya kurang kali Bu Emi ya. Menurut Bu Emi apa sih yang kurang dari guru tersebut, atau bagaimana cara mengatasinya seperti itu Bu Emi? Mungkin ada beberapa faktor Bu yang mempengaruhi guru ini, jadi dia mengajarnya terlampau monoton seperti itu. Mungkin kesiapan dia sebagai individu, menyiapkan diri sebagai guru untuk memberikan materi yang interaktif, yang bervariasi, yang tidak membuat anak jenuh, itu belum siap seperti itu. Tapi mungkin juga latar belakang ilmu pengetahuan si guru ini mengenai hal-hal tadi, bagaimana cara menjadi guru yang sangat interaktif, yang menarik untuk siswa jadi apa namanya itu mendapatkan variasi yang berbeda-beda di setiap mata pelajaran, di setiap materinya itu. Latar belakang pengetahuan dan kesiapan si guru ini kayaknya belum ready Bu, belum siap. Jadi saya tuh ingin rasanya berbincang dengan kepala sekolah dan teman-teman sejawat nih, gimana yuk kita buat kelompok belajar gitu. Jadi kita sama-sama berbincang atas keluh kesah yang kita rasakan di saat mengajar, kemudian menceritakan kira-kira teknik apa yang tepat untuk membuat anak tertarik kepada pelajaran kita. Seperti saya tuh pengen seperti itu Bu, membuat komunitas di sekolah saya ini sehingga si guru ini tadi nih yang punya masalah di kelas saya ini juga tertarik terimbas ya. tertarik untuk ikut di dalam komunitas ini. Tapi saya dengar nih kepala sekolah ini mau ngadain ini Bu, in-house training Bu, seperti itu saya dengar seperti itu. Jadi ya sebelum mungkin ada wacana ya kepala sekolah ingin mengadakan in-house training.
Dari sejauh ini Bu Emi ya, dari sejauh ini kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh guru tadi dengan beberapa permasalahan-permasalahan yang dihadapi, kira-kira skala berapa sekarang Bu Emi? Sebelum kita mencapai ketujuan skala yang ingin kita capai itu skala berapa sih Bu Emi yang terjadi pada saat sekarang? Iya, skala sekarang Bu ya. Kondisinya anak nih keluar, ada 2 orang keluar seperti itu, dan anak berbicara mengenai kebosanan dia di dalam pembelajaran ibu tersebut. Kayaknya skalanya ini dalam skala 5 Ibu. Oh, skala 5 ya. Mm-mm. Oke, kalau untuk di skala 5 ya mungkin sangat minim sekali Bu Emi ya. Ya, Sangat minim sekali. Nah, tadi Ibu Emi sudah menyampaikan wacana dari Pak Sekolah ingin mengadakan IHT. Itu mungkin dampaknya bukan hanya guru yang bersangkutan ya, bisa berdampak kepada guru-guru yang lain. betul. Itu sangat bagus. Nah, kira-kira program itu seperti apa sih program yang diwacanakan oleh Kepala Sekolah tadi yang ingin dilaksanakan di sekolah tersebut? Nah, itu dia Bu. Kami sebagai guru ini wali kelas ini mau berbincang-bincang kepada kepala sekolah sebelum kepala sekolah ini mengadakan in-house training. Jadi kan ini ada beberapa keluhan yang kami hadapi di sepanjang waktu sebelumnya adanya in-house training. Ini mungkin dengan kondisi kami berbincang-bincang dengan kepala sekolah nanti menjadi masukan kepala sekolah bagaimana cara kira-kira apa nih yang mau nanti dimasukkan di materi in-house trainingnya. Sehingga nanti pengimbasannya langsung ke kami-kami yang dalam menghadapi permasalahan di kelas masing-masing nih. Seperti itu. Contohnya misalnya bagaimana cara menggunakan media ajar yang efektif, yang variatif, kemudian bagaimana caranya kita sebagai guru mempersiapkan sosial emosional kita sebagai guru, kemudian bagaimana cara kita juga mempersiapkan anak kita dengan memberikan sosial emosionalnya juga siap menghadapi pembelajaran kita seperti itu. Kemudian misalnya jadi media ajarnya misalnya contoh Bu ya, kan sekolah kami mempunyai Chromebook Bu seperti itu. Jadi saya tuh pengen memberikan pendapat dengan kepala sekolah, yuk Pak, Bu, Bapak, Ibu, yuk kita coba kita in-house trainingnya bagaimana cara pemanfaatan Chromebook misalnya diintegrasikan dengan menggunakan menggunakan belajar ID, kemudian kita masuk ke PMM seperti itu kan sekarang lagi hype-nya Bu, mereka mengajar nih seperti itu. Jadi kita banyak menggunakan platform belajar mereka mengajar. Jadi PMM ini sangat penting, sangat berguna bagi kita nih guru-guru yang mau tidak lagi pelajarannya monoton seperti itu. Rasa saya seperti itu masukan saya nanti dengan teman-teman nih. Oh iya. Oke Bu Emi, dari penjelasan Ibu Emi tadi solusinya ya, solusi yang ditemukan Ibu Emi, tujuan yang ingin dicapai oleh Ibu Emi tadi, salah satunya dengan cara pengadaan IHT tadi ya. Salah satu kegiatannya yaitu penggunaan media belajar yaitu Chromebook. Benar sekali itu Bu Emi, karena Chromebook itu kan bisa menciptakan pembelajaran itu berdiferensiasi ya. Sehingga pembelajaran itu bisa jadi lebih menarik. Betul. Dengan pembelajaran lebih menarik menggunakan akun belajar ID, bukan hanya guru saja yang kreatif tetapi siswa juga ikut jadi lebih kreatif. Itu sangat bagus sekali ya wacana itu Bu Emi ya. Nah, dari wacana yang dirancanakan tadi Bu Emi, kira-kira kapan akan dilaksanakan itu Bu Emi? IHT-nya itu tadi? Iya, dalam waktu dekat ini Bu, kayaknya kepala sekolah sedang merancang beberapa e-house training yang akan dilaksanakan Bu. Salah satunya ini sudah kami masukkan ke kepala sekolah.
Makanya saya sebelum misalnya lebih lanjut lagi dengan kepala sekolah, saya mau berbicara dengan ibu kira-kira benar nggak nih masukan dari saya. Nanti masukan saya Iya, iya, benar-benar. nggak akan diterima oleh kepala sekolah seperti itu. Jadi kalau misalnya ada kelegaan nih, saya sudah bicara dengan ibu berkeluh kesah nih. Jadi nantinya ini percaya diri saya ngadep kepala sekolah itu lebih matang lagi dengan luapan emosi yang sudah saya bicarakan dengan Ibu Erli seperti itu. Iya. Oh, bagus sekali itu Bu Emi ya, wacananya sangat bagus sekali ya, rancangannya yang ingin disampaikan kepada kepala sekolah itu sangat bagus sekali ya, mengingat waktu kita ini sangat singkat ya Bu Emi ya, lanjutkan saja itu program yang diwacanakan oleh Bu Emi tadi melalui kepala sekolah dan dilaksanakan secara bersama-sama dan berdampak bagi guru-guru yang lain. Nah, setelah adanya solusi tersebut Bu Emi ya, dilaksanakan IHT. Nah, harapan atau skala berapa pencapaian ingin dicapai dari kalau tadi sebelum terjadi atau sebelum adanya solusi itu skala 5 ya Bu Emi ya. Nah, setelah dilaksanakan itu IHT tadi ya, dilaksanakan proses pembelajaran mungkin yang melibatkan siswa dan dewan guru, skala berapa sih Bu Emi ingin Ibu Emi harapkan ke depannya seperti itu? Mungkin mau mencapai di skala 9 Bu. Saya mau nyisakan 1 ini Bu, karena 1 ini sebagai refleksi saya. Ini kira-kira mungkin kalau 10 itu kan terlalu luar biasa ini sempurnanya Bu ya. Jadi 1 ini adalah bagian refleksi saya. Mungkin di perjalanan waktu nanti setelah tercapainya nih in-house training sudah kami laksanakan, kemudian kami sudah punya kelompok belajar, dan kami pelan-pelan juga melaksanakan kelompok belajar ini. Mungkin ada beberapa kendala nantinya di jalan, pasti ada. Kerikil-kerikil dikit itu akan kami temui nantinya ke depan. Nah, saya mau nyisakan 1 ini sebagai ruang refleksi kami bersama-sama, sebagai evaluasi kami ke depan kira-kira apa saja yang kurang dari yang sudah kami laksanakan seperti itu, Bu. Iya, luar biasa sekali Bu Emi ya, luar biasa sekali apa yang diharapkan, pencapaian yang ingin dicapai itu sudah di angka 9 ya, sudah mendekati kata sempurna lah istilah seperti itu ya. Tinggal 1 itu refleksi, bagus sekali karena kita membutuhkan namanya refleksi, karena refleksi itu akan memperbaiki apa yang kurang dan menjadikan apa yang kita inginkan itu bisa tercapai dengan baik seperti itu Bu Emi. Ya oke Bu Emi ya, saya harap ya apa yang disampaikan Ibu Emi tadi membuat Ibu Emi mungkin lebih lega ya, lebih bersemangat. Insyaallah kami Atau masih ada yang ingin disampaikan Bu Emi sama saya Bu Emi? Insyaallah nanti kami ya bertanggung jawab dengan semua nanti langkah-langkah yang step-step yang akan kami laksanakan itu insyaallah kami bersama dengan Dewan Guru itu mempunyai perannya masing-masing, saling bertanggung jawab satu sama lain, sehingga nantinya apa yang kami idam-idamkan, apa yang kami proseskan, apa yang kami ubah, ini akan tercapai di yang kami harapkan tadi di angka 9 seperti itu Bu. Mohon doanya Ibu. Iya, bagus sekali ya Bu Emi ya. Dari saya tetap semangat ya. Mencerdaskan anak bangsa itu tidak semudah yang kita bayangkan. Namun itulah tantangan kita sebagai seorang pendidik, mencerdaskan anak bangsa itu pasti membutuhkan proses demi proses ya. Harapan saya setelah pertemuan kita pada hari ini, berkolaborasi seperti hari ini, saya ingin nanti mendengarkan cerita dari Bu Emi di kemudian hari bagaimana sih setelah terjadinya kegiatan IHT tadi, proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru tadi sudah ada perubahan. Saya ingin mendengarkan cerita itu bagaimana nanti selanjutnya. Oke Bu Emi ya, mungkin itu saja Bu Emi. Ya semoga Bu nanti saya dapat menceritakan cerita yang hal-hal yang menarik yang terbaik yang saya punya, bagaimana cara kami berkolaborasi dengan teman sejawat, kemudian teman yang tadi bisa belajar menghadapi anak-anak sekarang abad 21 ya Bu ya. Jadi guru-gurunya ini juga harus mengupgrade dan mengupgrade diri untuk menghadapi anak-anak yang di abad 21 ini. Seperti itu Bu. Iya.
Nanti Jadi pada intinya ya. seorang tenaga pendidik itu harus bisa mengembangkan individu masing-masing. Seperti Betul, itu, Ibu. kayaknya. Semoga Bu nanti Mm-mm. ceritanya terbaik ya Bu yang disampaikan kembali ke Ibu, jangan cerita yang ini. Oke, terima kasih Ibu atas kesempatan Iya, keluh kesahnya sama-sama Ibu Emi. bisa mendengarkan saya pada hari ini keluh kesah dengan teman saya. Jadi saya nih agak lega Bu. Aduh, enaknya rasanya sudah tercapaikan semua keluh kesah saya selama seminggu ini. Nggak ada lagi nih ruang apa ya, greget di hati nih. Makasih Ibu Erli. Assalamualaikum Ibu. Sama-sama Ibu Emi, tetap semangat ya. Iya Bu.